Oke, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang fluida statis. Sebelum menjelaskan materi ini, kami terlebih dahulu memperkenalkan nama-nama kami. Saya sendiri Puji Hamdani Bersigiat. Saya Andika Lena. Saya Etiwa Safitri Sarabaja. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan kedua nanti akan dijelaskan oleh Etiwa, yang ketiga akan dijelaskan oleh Puji. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fluida statis. Nah, sebelum saya menjelaskan fluida statis, yang pertama itu saya akan menjelaskan fluida. Nah, fluida itu apa? Fluida itu adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Nah, jadi fluida ini memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Kemudian fluida ini memiliki beberapa sifat, diantaranya tidak menolak pada perubahan bentuk, memiliki kemampuan untuk mengalir, dan memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah atau ruangan. Nah, kenapa fluida ini dapat disebut sebagai zat yang dapat mengalir? Karena semua zat yang dapat mengalir dan dapat disebut itu adalah fluida. Contohnya itu susu, minyak, air, dan lain-lain. Nah, sehingga hal tersebut, fluida adalah sebagai zat yang cair dan memiliki gas. Nah, zat gasnya itu digolongkan ke dalam fluida karena dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lainnya. Contohnya udara itu. Nah, kemudian fluida ini dibagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Nah, fluida statis itu apa gitu, dan fluida dinamis itu apa? Nah, fluida statis itu adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam, atau fluida dalam keadaan bergerak tetapi tak ada perbedaan kecepatan antara partikel fluida tersebut sehingga tidak memiliki gaya geser. Contohnya itu air di dalam bak yang tidak terkena gaya apapun. Nah, jadi dia air di dalam bak itu tidak tergeser dan tidak kena gaya apapun itu. Jadi dia perubahannya tetap. Kemudian fluida dinamis ini yaitu fluida yang bergerak. Fluida dinamis ini dianggap mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu dan tidak mengalami perubahan volume, tidak kental dan tidak mengalami perputaran-perputaran. Jadi fluida dinamis itu berbeda dengan fluida statis tadi. Kalau fluida dinamis ini memiliki kecepatan, sedangkan fluida statis tadi itu diam. Nah, di sini juga ada pengertian dari fluida statis atau hidrostatik, merupakan salah satu cabang ilmu yang membahas karakteristik fluida saat diam. Biasanya membahas mengenai tekanan pada fluida ataupun yang diberikan pada fluida ataupun yang diberikan pada fluida gas atau cair pada objek yang tenggelam di dalamnya. Jadi fluida statis ini kan atau sering disebut dengan hidrostatis. Dari ini memiliki cabang karakteristik fluida saat diam. Kemudian di sini ada sifat-sifat fluida statis. Yang pertama itu tidak dapat melawan secara tetap, mempunyai kompresibilitas, mempunyai kentalan atau viskositas. Jadi sifat dari fluida ini tidak melawan secara tetap. Jadi dia tetap bergerak gitu dan mempunyai kompresibilitas dan mempunyai kentalan dari sifat-sifat fluida statis ini. Kemudian di sini yang pertama itu kompresibel dan tak kompresibel. Nah, dari pengertian ini saya akan menjelaskan pengertian dari kompresibel dan tak kompresibel. Nah, fluida
bersifat non-compressible, tidak dimampatkan. Nah, maksud dari compressible ini adalah fluida tidak tergantung pada tekanan dan pada umumnya terutama gas bersifat compressible yang masanya jenis fluida tergantung pada tekanan, yaitu ketika tekanan gas diperbesar misalnya dengan perkecil volumenya dan massa jenisnya akan bertambah. Itu dari compressible fluida. Nah, di sini juga ada penjelasannya bahwa cairan dan gas dapat dibedakan dari segi kompresibilitasnya. Nah, kompresibilitas ini adalah kemampuan suatu zat untuk dipampatkan. Kemudian cairan yang dipampatkan tadi, cairannya merupakan zat yang tak kompresibel atau tidak dapat dimampatkan karena tidak ada perubahan volume ketika ditekan. Jadi cairan kompresibel ini kalau ada perubahannya, volumenya tidak ditekan, maka dimampatkan karena tidak ada perubahan sama sekali dalam kompresibel tersebut. Sementara itu juga gas ini merupakan zat yang kompresibel atau dapat dimampatkan karena ada perubahan volume ketika ditekan. Jadi gas ini kan merupakan membuat suatu perubahan ketika ditekan. Jadi gas ini kalau ditekan dia akan mengalami perubahan. Jadi berbeda dengan cairan ini. Cairan ini tidak mengalami perubahan. Jadi cairan ini berbeda dengan gas. Kalau gas tadi kan kalau ditekan maka dia ada perubahannya. Sedangkan kalau cairan ini kalau ditekan, jadi cairan ini berbanding terbalik dari gas gitu. Kemudian massa jenis. Yang kedua itu massa jenis. Massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Jadi kalau massa jenis ini adalah massa jenis pengukuran suatu volume benda. Jadi massa jenis ini pengaruh sekali dengan satuan volume benda. Jadi di sini juga semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa jenis volumenya. Nah, hal ini berpengaruh dalam massa jenis tersebut karena massa jenis ini berfungsi untuk menentukan zat. Setiap zat memiliki massa jenis yang sama. Jadi di sini juga ada rumus dari massa jenis tersebut. Yang ini ρ sama dengan M/P. Nah, di sini kan ada rumusnya tadi massa jenis ini, di mana ρ sama dengan massa dibagi kecepatan. Kemudian di sini kan sudah jelas sekali dari massa jenis ini. Massa jenis adalah pengukuran setiap massa satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Jadi di sini kan sama juga, pernahkah kita melihat kapal perahu yang mengapung di atas air? Nah, perahu yang terbuat dari kayu dapat mengapung di atas air itu karena massa jenis kayu lebih kecil daripada massa jenis air. Kemudian contohnya juga minyak yang dicampurkan dengan air dalam gelas akan memisahkan zat dan mengapung di atas air. Nah, hal ini juga dikarenakan massa jenis air lebih besar daripada massa jenis minyaknya. Jadi konsep massa jenis dapat diartikan sebagai seberapa berat atau seberapa ringan benda tersebut terhadap volumenya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan dari tekanan. Nah, tekanannya ini, simbol dari tekanan ini adalah P, di mana P itu adalah satuan Pascal. Nah, satuan dari Pascal itu adalah Newton per meter persegi. Itu adalah pengukuran dalam fisika untuk menyatakan gaya yang bekerja per satuan luas permukaan. Jadi tekanan ini yang dialami suatu permukaan dengan luas permukaan A atau luasnya
bila gaya sebesar atau satuannya itu F diterapkan adalah sebesar, ini seperti rumusnya, P sama dengan F per A, di mana P ini adalah tekanan, yang F ini adalah gaya, dan A ini adalah luasnya. Jadi hubungan antara tekanan dengan luas permukaan itu, atau bidang A-nya itu, A-nya tadi luasnya, adalah sebanding terbalik. Sementara hubungan antara tekanan P-nya ini dengan gaya ini adalah berbanding lurus. Dan jadi artinya pada gaya diterapkan yang sama. Bila luas permukaan bidang semakin besar, maka tekanan dari zat padat akan menjadi kecil. Demikian pula dengan sebaliknya, bila luas permukaan suatu tekanan ini bidang semakin kecil, maka tekanan zat padat akan menjadi besar. Sedangkan semakin besar juga gaya yang menyebabkan tekanan akan menyebabkan besar tekanan juga semakin meningkat. Jadi tekanan ini adalah gaya normal atau tegak lurus yang bekerja pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang tersebut. Nah, jelas sekali seperti saya jelaskan tadi. Nah, di sini ada contoh soal dari tekanan tadi. Ini contoh yang pertama itu, sebuah buku berada di atas meja dengan luas alas 120 cm, beratnya 2 kg. Berapa tekanan buku tersebut terhadap meja? Nah, jadi rumus tadi kan P sama dengan F per A, di mana P tadi kan tekanannya, yang F ini adalah gayanya, dan A ini adalah luasnya. Jadi ini adalah memang rumus dari tekanan tadi. Kemudian M dikali G dikali A. Jadi M itu 2, jadi 2 dikali dengan 10 per 1,2. Kenapa ini 1,2? Karena dengan luas alas tadi kan 120 cm, jadi diubah ke meter, jadi 1,2. Jadi hasil kalian 2 kali 10 per 1,2 ini adalah 16,667 Newton per meter. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Anika Lena, di mana selanjutnya kita ada tekanan hidrostatis. Di mana tekanan hidrostatis itu adalah tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri. Tekanan hidrostatis juga merupakan tekanan yang diberikan zat cair ke semua arah pada suatu benda akibat adanya gaya gravitasi. Nah, tekanan hidrostatis akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman yang diukur dari permukaan zat cair. Nah, adapun hal penting yang perlu diperhatikan di dalam tekanan hidrostatis itu adalah massa jenis suatu zat cair yang mengenai suatu benda tersebut. Nah, di sini ada rumus tekanan hidrostatis, di mana rumusnya adalah pH sama dengan Rho kali G kali H, di mana Rho adalah massa jenis kilogram meter persegi dan G adalah gravitasi kilogram meter kuadrat, dan H adalah tinggi dengan satuan M. Nah, selanjutnya adalah tekanan hidrostatis, di mana tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang diberikan zat cair ke semua arah pada suatu benda akibat adanya gaya gravitasi. Nah, salah satu hal yang penting diperhatikan dari tekanan hidrostatis adalah massa jenis suatu zat cair yang mengenai suatu benda tersebut. Adapun rumus dari tekanan hidrostatis adalah pH sama dengan Rho kali G kali H, di mana Rho sama dengan massa jenis dengan satuan kilogram per meter persegi, dan G gravitasi dengan satuan kilogram meter kuadrat, dan H adalah tinggi dengan satuan meter. Nah, ada contoh soal di mana di sini ada penghapus.
penghapus yang mengapung dalam air setinggi 12 cm. Nah, pertanyaan dari soal tersebut ada berapa tekanan hidrostatis pada penghapus tersebut. Kita masukkan rumus yang tadi, pH sama dengan rho kali G kali H, di mana yang pH belum diketahui, jadi pH sama dengan 1000 adalah rho, dan 10 adalah ketetapan dari gravitasi, dan 0,12 meter itu adalah 12 cm yang diubah menjadi meter. Nah, dari perkalian 1000 kali 10 kali 0,12 itu adalah 1200 Newton per meter. Nah, selanjutnya ada aplikasi tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu penempatan infus lebih tinggi dari pergelangan tangan pasien. Yang kedua adalah kapak. Yang ketiga adalah pengukuran tekanan ban. Yang keempat adalah ceret. Dan yang terakhir adalah sumur. Seterusnya ada hukum Pascal, di mana hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, dengan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, di sini adalah contoh soal hukum Pascal, di mana luas penampang dongkrak hidrolik masing-masing 0,04 meter kuadrat dan 0,10 meter kuadrat. Nah, jika gaya masukan adalah 5 Newton, berapa gaya keluaran maksimum? Nah, kita masukkan rumus hukum Pascal, di mana F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Karena yang diketahui hanya F1, jadi kita masukkan 5 per 0,04 sama dengan F2 0,10. Pembagian dari 5 per 0,04 adalah 125 sama dengan F2 per 0,10. Nah, F2 nya belum diketahui, jadi kita akan mencari dengan menggabungkan hasil dari F1 dan 0 dikali dengan 0,10 dengan hasilnya 12,5 Newton. Selanjutnya adalah aplikasi hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah pompa hidrolik. Nah, yang kedua juga dongkrak hidrolik, di mana dongkrak hidrolik ini berfungsi untuk memberikan tekanan kecil pada penghisapan kecil yang diteruskan. Nah, yang ketiga adalah mesin hidrolik pengangkat mobil. Nah, dengan adanya mesin hidrolik ini memudahkan kita untuk mengangkat mobil. Yang ketiga adalah rem, yang di mana rem ini adalah menggunakan media cakram besi yang bisa untuk ngerem. Dan tensimeter, yang seterusnya adalah tensimeter yang untuk mengukur tekanan pada diri manusia. Nah, yang keenam alat pres hidrolik. Selanjutnya adalah hukum Archimedes, di mana hukum Archimedes adalah berat benda yang dicelupkan sama dengan volume benda yang bertambah dengan rumus Fa sama dengan rho kali G kali V. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan kami Etiwa Sapitri. Kali ini saya akan membahas contoh soal hukum Archimedes. Yang pertama itu volume sebuah kubus adalah 1000 cm3. Kubus itu tercelup dalam air 3/4 bagian. Massa jenis air tersebut sebesar 1 gram per cm3. Nah, tugas kita itu menghitung berapa besar gaya Archimedes yang terjadi. Nah, di sini sudah kelihatan rumusnya Fa sama dengan rho dikali G dikali V. Fa itu adalah gaya apung dengan satuan Newton N. Kemudian rho itu massa jenis dan G percepatan gravitasi, V itu volume. Nah, jadi kita tinggal masukkan angkanya, di mana 1000 dikali 10 dikali 3 per 4 dikali 1 per 1000 itu hasilnya 7,5 Newton. Kemudian selanjutnya yaitu aplikasi hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu hidrometer, yang kedua kapal selam, yang ketiga kapal laut, yang keempat balon udara, dan yang terakhir yaitu jembatan proton. Nah, dari hidrometer ini itu adalah alat yang memiliki pemberat di bagian bawah. Pemberat tersebut terbuat dari timbal dan dihubungkan dengan batang yang memiliki skala yang sudah disesuaikan. Nah, alat ini digunakan untuk mengukur berat jenis fluida. Nah, kemudian selanjutnya itu kapal selam. Nah,
fungsinya hukum Archimedes dalam kapal selam ini itu dia dapat mengatur dirinya untuk berada dalam kedalaman tertentu atau muncul ke permukaan air dengan melakukan pengendalian massa jenis kapal. Nah, pada dasarnya kapal selam ini memiliki bagian yang disebut sebagai pemberat. Nah, pemberat itu yang merupakan bagian yang akan diisi air sehingga kapal selam dengan mudah menyelam di dalam air. Selanjutnya, fungsi hukum Archimedes pada kapal laut. Kapal laut itu dapat memanfaatkan sifat hukum Archimedes dari benda terapung. Oleh karena itu, massa jenis total dari kapal laut selalu lebih kecil dibandingkan massa jenis air. Hal tersebut menyebabkan kapal laut dapat berlayar di permukaan air. Kemudian jembatan Poton. Nah, kita tahu sendiri jembatan Poton itu seperti apa. Nah, jembatan Poton ini jembatan yang terbuat dari susunan drum-drum kosong. Drum-drum kosong ini disusun sedemikian rupa sehingga dapat menyerupai seperti jembatan. Sebelum ditata, drum harus dikosongkan dan ditutup rapat-rapat agar air tidak bisa masuk ke dalamnya. Dengan demikian, massa jenis drum bisa lebih kecil daripada massa jenis air sehingga jembatan Poton bisa terapung. Kemudian perbedaan di mana terjadinya mengapung, melayang, dan tenggelam. Nah, yang pertama, mengapung itu row B lebih kecil dari row F. Nah, yang kedua itu melayang. Kenapa dia bisa melayang? Itu karena row B sama dengan row P. Nah, kemudian ketika dia tenggelam di saat row B lebih besar dari row F. Selanjutnya yaitu hidrometer. Hidrometer itu satu alat terbuat dari kaca yang berguna untuk mengukur density yang berfungsi itu untuk mengukur density. Nah, kita tahu bahwa hidrometer air itu adalah suatu alat yang didesain untuk mengukur kedapatan relatif atau berat jenis suatu cairan. Nah, cairan yang kita ukur berat jenisnya dengan menggunakan alat ukur khusus dinantikan. Nah, ini nantinya akan diketahui risiko kepadatan dengan densitas airnya. Kemudian tegangan permukaan. Gaya yang diakibatkan oleh suatu benda yang bekerja pada permukaan zat cair sepanjang permukaan yang menyentuh benda. Nah, gaya itu akan berakibat kepada suatu benda di saat benda itu bekerja di permukaan zat cair. Selanjutnya, kapilaritas. Kapilaritas di sini adalah gejala zat cair melalui celah-celah sempit atau pipa rambut. Nah, dalam kapilaritas itu fenomena naik atau turunnya permukaan zat cair dalam suatu pipa kapiler atau pipa dengan luas penampang yang sempit. Nah, kemudian peristiwa kapilaritas ini disebabkan adanya gaya adhesi dan gaya kohesi. Nah, selanjutnya nanti saya akan membahas tentang gaya adhesi dan kohesi. Nah, tegangan permukaan akan mempengaruhi besar kenaikan atau penurunan zat cair pada pipa kapiler. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas tentang kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kapilaritas ini dapat menyebabkan air yang menetes di ujung kain. Mungkin di saat kita selesai menyuci pakaian, kita menjemur, nah, air itu akan menetes dari paling bawah kain kita. Kemudian yang kedua itu minyak tanah naik melalui sumbu kompor. Kita tahu sendiri dalam kehidupan sehari-hari kita mengetahui bahwa sumbu kompor itu di dalamnya diisi dengan minyak tanah. Nah, dari sumbu itu dapat menyerap minyak tanah itu naik ke atas sehingga sumbu itu dapat terbakar. Kemudian yang ketiga itu air menyerap ke atas tembok. Nah, mungkin pada panas bumi ketika mungkin lebih besar, maka tembok-tembok pun dapat menyerap air. Kemudian naiknya air melalui akar pada tumbuhan. Kita tahu sendiri bahwa tumbuhan itu seperti apa. Kalau tidak ada air, maka tumbuhan itu akan mati. Nah, itulah di situ juga di mana air itu
diserap oleh akar pohon dan akan menyebar ke seluruh mungkin ranting-ranting pada tumbuhan tersebut supaya dia dapat bertahan. Kemudian yang terakhir adalah menyebarnya cinta di permukaan kertas. Kita bisa praktekkan di saat kita mungkin memiliki tinta pulpen. Ketika kita meneteskannya di atas kertas, nah tinta itu akan menyebar luas di permukaan kertas tersebut. Kemudian meniskus. Meniskus itu adalah bentuk cembung atau cekung di permukaan zat cair akibat tegangan permukaan. Nah, meniskus itu bentuknya cembung atau cekung. Nah, di situ berada zat cair sehingga permukaannya memiliki tegangan. Nah, selanjutnya seperti yang saya bahas tadi tentang adhesi dan kohesi. Nah, adhesi di sini adalah gaya tarik menarik antar partikel tak sejenis. Sedangkan kohesi adalah gaya tarik menarik antar partikel yang sejenis. Nah, di sini sudah jelas perbedaan adhesi dan kohesi. Kohesi ini dipengaruhi oleh kerapatan dan jarak antar partikel dalam zat. Sedangkan gaya adhesi akan mengakibatkan kedua zat yang akan saling melekat bila dicampurkan. Kemudian viskositas. Viskositas adalah pengukuran dari tekanan ketahanan fluida yang diubah baik dengan tekanan maupun tegangan. Rumusnya itu F sama dengan E6 dikali V dikali eta dikali R dikali V. Nah, viskositas ini merupakan suatu cara untuk menyatakan berapa daya tahan dari aliran yang diberikan terhadap suatu cairan. Nah,